tarik dulu dah ya. Ini tarik dulu tarik dulu apa ini Ibu bentar. Tarik dulu perkataan Anda bahwa Tuhan Anda Maha Bisa. Ketika saya tanyakan ya, bisakah dia jadi iblis? Karena kata Anda tidak bisa. Tidak bisa. Aduh, dan gelap, tidak bisa Tuhan Anda jadi iblis. Berarti Tuhan Anda tidak Maha Bisa. Yesus itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Secara manusia aja tidak bisa dijangkau, apalagi iblis. Jadi nggak bisa gitu. Masa kita mau terang dengan gelap aja nggak bisa nyatu. Ya kan suka-suka Tuhan lah dia mau jadi iblis kan gitu. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya teman-teman. Kayak gitu. Ya. Padahal kalau ya Anda ada niat untuk mualaf tadi itu sah sebenarnya. Tapi nanti gini ya, saran saya kayak gini. Kalau Anda mau mengucapkan yang tadi syahadat tadi ya, carilah masjid terdekat. Nanti minta surat mualafnya buat untuk administrasi pernikahannya gitu. Nah gitu. Kalau di online kayak gini kan ya saya hanya bisa menuntun gitu, tapi tidak bisa memberikan surat. Iya. Kan gitu. Iya, saya selalu diajarin calon saya, Pak Ustaz. Kali sedikit. Bagus, berarti suami Anda top bertanggung jawab beliau berarti. Ya, orang Madura. Bayangkan orang Manado, orang Madura. Top, betul. Suami Anda adalah pemimpin yang baik kalau seperti itu. Dia mengatur keagamaan Anda, mengatur hidup Anda. Saya acungi jempol. Mbak, mohon maaf, ada yang nanya, katanya suara siapa laki-laki itu calonnya? Iya. Oh, ya udah, lanjut silakan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Tanyalah terus. Mau nanya lagi ya? Masih boleh ini? Boleh. Biar Anda yakin gitu. Apa yang menjadi unek-unek bagi Anda gitu? Ya itulah Pak Ustadz, yang itu kan saya mau mualaf, jadi kan itu saya tanya-tanya sedikit Pak Ustadz. Kalau tanyakan yang di sebelah, ya kan tak mungkin di sebelah. Tahu kan di sebelah siapa? Ya. Channel siapa lah? Saya kan pernah masuk di dia kan.
Tapi kan kalau di Edis kan, aduh, beda pendapat kan. Kalau yang di sebelah juga, ya, aduh, malah. Itu masnya itu bagus tuh Mbak. Beliau mengajarkan Islam sama Anda. Artinya beliau itu bukan cuma ingin hidup dengan Anda di dunia, tapi juga di akhirat nanti gitu. Ya dia ajarkan begitu Pak Ustadz. Cakapnya. Berarti memang dia cakap, Pak Ustadz, kalau masuk Islam, katanya dosa-dosa saya apa katanya nanti bisa dihapuskan, katanya. bereset memang. Dihapuskan nanti kata semua Ya, dosa dihapus. saya, kata. Betul, karena itu ada dalilnya. Memang betul dikatakan oleh suami Anda tuh. Saya pikir kan tipu, bohong. Maksudnya kenapa dosa saya bisa dihapuskan? Dia cakap, maksudnya dia tahu dari mana dosa saya kalau saya pindah ke Muslim itu bisa dihapuskan. Itu tahu dari mana? Maksudnya Tahu dari mana? oh, Baik. tahu apanya gimana Pak Ustaz? Tahu dari mana dan kalau dosa saya bisa dihapuskan kalau saya masuk Muslim begitu. Oh. Jadi gini, ya. Kalaunya Anda taubatnya diterima, maka Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Itu tolak ukurnya seperti itu. Ayo. Penebusan dosa itu nggak ada. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Sama dengan Pak Ustadz, apa ini? Judul kan Tuhan punya ibu. Kalau yang tuh saya baru-baru lihat di channel sebelah kan itu sama Ada yang request katanya pakai jilbab katanya tuh. oh tunggu Ustadz. Iya. Pakai jilbab. Matikan kamera. Nah, Tunggu Pak Ustadz. Terus. nggak apa-apa bang. Ini profilnya digantilah juga bang, nggak bagus bang. Kenapa sudah? Tunggu ya. Profilnya ini jangan yang terbuka lah, kasihan dia. Iya. Tunggu saya mau pakai dulu. Pakai yang betul. Ada yang tak terima orang Kristen itu kamu mau sobat. Calonnya Madura, iya, orang Madura katanya calon beliau. Wah, saya orang Madura. Ya, bang, itu suara TV atau apa bang itu bang? Apa? Suara TV nyaring kali tuh. Apanya itu? Kipas. Oh, kipas. Bukan. Oh. Astagfirullah. Bukan abangnya yang bermasalah suaranya, teman-teman. Tapi Bluetooth saya nyangkut lagi ke orang. Bentar ya. Pak Ustadz orang asal mana? Oh, ini Pak Ustadz situ. Ini Bior juga. Paham saya? Paham? Apa itu? Aku nanti yang cakap. Innama amruhu idza aradas ayyakula lahu kun fayakun. Iya. Mohon maaf. Kepental tadi. Ya. Dipasang dulu. Kalau mau nanya, saya akan jawab untuk Anda, untuk istri Anda, calonnya malam hari ini, nggak apa-apa. Nah, bukan begitu. Terus ke belakang, Kalau ke belakang itu, lah pandai. Oke, udah pakai begitu. Enggak usah. Jangan gila ya mas. Mbak, gini. Nanti ya, ini suaminya juga nggak aneh juga nih, ya. Kalau belum menikah gak boleh berduaan gitu.
Jadi cepat-cepat nikah. Oke. Ya. Ah, Benar. gak boleh. Ya Pak Ustadz cuma datang pas siar kemari. Ah, gitu. Nanti yang ketiganya setan. Oh. Kira-kira ada lagi yang Anda tanyakan? Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kalau kalau saya pindah Islam itu, maksudnya kalau sudah sudah soalnya kan di KTP kan berarti mesti mau ganti Itu KTP. administrasi. Ketika Anda mengucapkan syahadat nanti, Anda udah mulai wajib belajar. Belajar mandi, sholat taubat, mandi taubat. Tahu berarti Itu untuk perempuan. Kayak gitu. ada Terus baru belajar sholat satu persatu. Nanti suaminya yang ngajarin, kan ada tuh, bisa dia. nanti saya semuanya dari Pak Ustaz. Nah makanya gitu Bang, step by stepnya gitu. Bagus, alhamdulillah. Dari agama Islam, rukun Islam, semua aku ajarin. Cuman dia kalau saya ajarin itu kadang hilang-hilang. Masalahnya memorinya sudah penuh mungkin. Kan sudah lama, ini kan baru. Nah, kira-kira saya mau tanya sama Mbaknya. Kira-kira apakah yakin masuk agama Islam? Yakin Pak Ustadz. Yakin. Ya, Yakin. ya sudah berapa tahun ya? Sudah lama lah pernah masuk ibadah semenjak kenal abang saya ini. Ya mantap nggak gitu hatinya? Saya sudah tak pernah makan lah itu kan barang-barang haram itu kan, makanan haram lah. Nabi kalau di Manado itu kan Pak Ustadz, di kampung saya kan itu semua itu dimakan. Saya kalau sekarang kalau cium itu rasa muntah, maksudnya sudah lama kan Pak Ustadz kan. Mbak, itulah gunanya Islam datang, mengatur aspek kehidupan. Kita ini bukan hewan. Itulah. Kita ini bukan hewan. Hewan nggak punya aturan. Kalau kita manusia, manusia ini punya aturan. Aturan apa yang mau kita ikuti? Yaitu aturan Tuhan. Kan kayak gitu. Kalau hewan nggak punya aturan dia. Itulah pembeda kita dengan hewan. Gitu. Makanya kalaunya kita nikah, ada rukun nikah tadi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada dua saksinya kan gitu. Terus walinya. Beda dengan hewan. Karena kita manusia. Aku nikah sekarang boleh Pak Ustaz? Kan gitu. Makanya Islam itu datang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan Anda, biar Anda menjadi disiplin gitu. Nanti subuh bangun, habis sholat subuh sama suami, mungkin masak, suami berangkat sampai siang, kan kayak gitu. Oh, itu dengan perempuan wajib dong Pak Ustadz, itu sholat 5 waktu itu. Ya wajib lah. Iya wajib, itu wajib. Nggak capek juga, nggak capek. Paling lama sholat itu 5 menit. Ya, Paling lama. aku pikir cuma laki-laki, kalau perempuan ada sendiri begitu sholatnya, sholat sendiri. Aku pikir sholat sendiri adalah. Ya wajib. Cuma yang 5 Wajib itu waktu Mbak. itu laki-laki. Oh, dengan perempuan Wajib. juga. Semuanya kena. Mau laki-laki maupun perempuan. Semua menyembah Allah dengan sholat 5 waktu gitu. Berjumpa. Semuanya. Sholat saya. Kita terkenal. Kalau yang perempuan tak sholat atau apa, Pak Ustadz, itu kalau apa? Kalau datang bulan? Kalau haid datang bulan dia nggak boleh sholat. Oh, itu tak wajib kan? Tak boleh. Iya, Tak boleh. tak boleh. Kalau haid nggak boleh sholat sampai bersih dulu haidnya. Oh, jadi itu kan karena kotor kan Pak Ustadz? Iya. Nah makanya Islam itu kan datang mengatur gitu.
Iya, pantasan kalau saya dekat-dekat. Maksudnya kalau dengan orang Muslim kan terasa kalau lihat-lihat kan yang orang Muslim kan Pak Ustadz pakai apa itu kan terasa kan tuh terasa apa ya? eh bagus dah kan kalau di kita kan Manado Pak Ustadz tuh cara berpakaian apa semua terbuka semua kan. Kalau yang serta dia tertutup ya juga rasa nanti udah tak mau lah pakai. gini gini nanti waktu menikah, mohon maaf, mbaknya sebelumnya pernah menikah atau enggak? Belum. Ya nanti diajarin juga ya, dalam rumah tangga tuh pasti oleh suaminya mandi junub kan kayak gitu. Ada aturannya mbak, semua Islam tuh apa yang gerak-gerik kita itu ada aturannya semua. Itulah aturan dari Tuhan. Ada aturannya lagi baca doa. Ada aturan. Jadi semua Pak ada bacaannya lah Pak Ustadz. Kalau makan Iya. ada, mandi juga ada, sholat juga ada kan. Atau mau pergi kemana-kemana sebelum naik umpama naik Iya. kereta, apa ada Betul. bacaan. Lengkap kan gitu. Iya bagus. Bagus. Makanya ada di dalam Quran kayak gini mbak. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ridhoi ya untukmu. Dan telah aku apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam itu agama yang sempurna. Makanya mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, Anda dari Anda tidur ya, dari Anda tidur sampai Anda membuka mata kembali, itu semuanya diatur. Bagaimana Anda cara melayani suami nanti ada aturannya. Supaya baik. Kayak gitu. Itu agama yang mengajarkan semuanya gitu. Bagaimana melayani suami. Terus. mau nanya dulu Pak Ustadz. Kalau Ya, nanti silakan. kalau sudah nikah, nanti suami Pama kalau ada kekerasan begitu bagaimana itu Pak Ustadz? Nanti pukul lah apalah. Itu cara Kalau dia tahu ini kalau ada kekerasannya nusus itu namanya ya nusus. Kecuali istri itu tidak boleh dipukul, nggak boleh disakiti, nggak boleh. Nah kalaupun sampai kena pukul ya, kena pukul punya aturan, ditegur sekali mengulangi, ditegur lagi dua kali, tetap juga terulang sampai 3 kali baru dipukul. Dipukulnya pun bukan sembarangan, cuma di kaki. Gak tahu kalau dia kalau banyak kan Pak Ustadz kalau ya ini kan masih apa kan Pak Ustadz dia sering kali cek apa mau begini dah Noise. belum Ricky menikah sudah mau sama yang apa tangan lah begitu kan Pak Ustadz. Ada noise kah teman-teman? Apa? Noise kah? Bentar Bu. Siapa yang noise? Aman. Oke. Lanjut. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Nah, Tanyakan aja semua. calon saya Pak Ustadz. Yang kali kan dia kalau saya sering bercakap kasar begitu, dia langsung apalah tak boleh begitu. Kan bagus kan, dapat suami begitu kan. Memang nggak boleh menghina, itu ada di Quran. Quran surah Al-Hujurat, nggak boleh merendahkan orang itu, menghina nggak boleh. Iya Pak Ustadz, soalnya Kak di orang Pak Ustadz di Manado itu, Sulawesi Utara itu sering mengucap kata kasar kan, kata-kata kotor begitu. Itulah yang aku sampai sekarang juga lah. Kalau dengan dia sering terbawa begitu dah. Sering terbawa bahasa-bahasa sana kan, bahasa-bahasa kasar. Jadi dia cakap, nanti kalau nikah kamu cakap-cakap begitu nanti dihantam dong. Itu dia selalu cakap nanti dihantam pukul. Anda percaya nggak mulut kita itu juga diatur dalam Islam? Salamatul insan
fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia, dia bisa menjaga mulutnya. Kan kayak gitu. Ada dalilnya, mulut aja ada dalilnya. Ada ajarannya. Jangan sampai kita menghina orang, nanti orang jadi marah. Jadi marah lalu memukul kita. Nah, itu. Kan kayak gitu. Gara-gara apa? Mulut. Makanya kata Islam gitu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia dari perkataannya gitu. Yang dijaga. Makanya nggak ada yang sembrono itu, nggak ada dalam Islam, itu nggak ada, Mbak. Nggak akan Anda temui. Semua ada aturannya. Memang Tuhan yang mengatur udah. Sampai kita disiplin, disiplin hidup. Nggak ada yang sembrono dalam Islam itu. Sampai mulut kita pun dibikin aturan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menghina orang lain gitu. Lengkap kan ajarannya? Ya beda jauh, beda lah. Beda jauh, nah, pasti beda jauh ya teman-temannya. Iya. Kenapa, Mbak? Akidah akhlak itu hanya ada diajarkan dalam Islam gitu kan. Nggak ada di agama yang lain. Bagaimana beradab dengan suami, bagaimana nanti melayani suami, akan kayak gitu. Itu ada aturannya semuanya. Nanti suami ajarin, mungkin beli bukunya boleh gitu, diajarin sedikit-sedikit. Iya Pak Ustadz. Kan saya cakap-cakap sama dia beli buku supaya saya kan mau ajar dan dia kasih ajar kata-kata. Iya ya, nanti insya Allah. Gini, kalau anda mau bersyahadat, bersyahadatnya kapan? Sekarang pun boleh. Kalau boleh Sekarang. sekarang Pak Ustadz, soalnya saya dari hati yang paling dalam ya saya mau masuk Islam tanpa paksaan memang karena ini calon saya Muslim atau apa, kan saya juga memang dari Yaudah. hati kan. Baik. Saya juga Kalau anda mau bersyahadat, saya pandu sekali lagi, oke? oh iya. Yang disaksikan oleh calon anda dan 10.400 orang. Penonton. Iya boleh Pak Iya. Ustadz. Nah, Betul ini Pak Ustadz. disaksikan 10.000 orang nih ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Ya. Jadi kita syahadatain untuk anda. Tapi nanti Bang ya, diulang aja di masjid. Di masjid juga dimintakan untuk ini. Untuk ini administrasinya, surat mualafnya gitu Bang. Iya. Oke? Iya Pak Ustadz. Ya udah. Ya udah ya. Baik. Ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana teman-teman? Sah ya? Sah. Oke, sah ya. Jadi nanti Anda udah mulai subuh udah boleh sholat nanti itu Bang. Ajarinlah sholat dia
subuh nanti. Kasih ajar. Subhan. Ah, Ada lillahi ta'ala Allah Akbar. Tapi ah. Kasih Itu ajar. nanti belajar subuh ini sama suaminya. Bagus Anda dibimbing suaminya tuh. Iya, dia Paham kasih juga. ajar, Pak Ustadz. ya terima kasih. Nah, Sudah ya. hmm. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Sudah bimbing, Semoga sudah. semoga nanti ketika menikah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Amin. Bersama sampai akhirat nanti di yaumil qiyamah gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yang sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh Anda udah wajib sholat nanti. Oh, iya Pak Ustadz. Belajar wudhu lagi nanti sama suaminya. Iya, saya juga tuh mau apa tuh? Belajar dulu. Iya, belajar Apa wudhu. nanti aku yang belajar. Ah. Baik, ajarin dulu Bang. Kalau gitu ya. Ya ya ya. Ya, ya Oke. Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Salam thank you. silaturahim. Terus follow saya mungkin kalau mau silaturahim. Oke. Iya Pak Ustadz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tetapkan istiqomah beliau di dalam agama Islamnya teman-teman semuanya. Semoga Allah ya menetapkan beliau Mbak tadi di dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Alhamdulillah saudari kita bertambah karena apa? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Tuh. Oke, lanjut ya kawan-kawannya, lanjut santai. Masih setengah 12 barusan, setengah 12. Masih melek atas saya nih. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak selamat Ustadz. malam. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salah satu penggemar Pak Ustadz Yusuf. Udah Iya, Bang. ngikutin udah 1 bulan lebih Pak Ustadz. Mau naik nggak dapat naik Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya, terima dah. kasih banyak Dari saya mana? kasih Sama-sama. naik Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya, ilmunya, edukasinya, lintas agama keren Pak Ustadz. Mantap. Baik, Bang. Salam satu iman Pak Ustadz. Salam satu ini. Dari Jawa, Pak Ustadz. Pegang teguh gitu Islam. Oke. Terima kasih banyak Pak Thank Ustadz. you, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Is the best Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is the best Pak Ustadz. Mantap. Nah, Muslim jangan naik lah katanya. Bentar. Banyak yang panas rupanya, teman-teman. Berapa ini? Aduh, banyak yang panas rupanya. Ada. Langsunglah caci maki saya gitu. Halo, selamat malam. Nggak jelas, terganti. Lagi nih. Suka isi es sih. Tuh. Sabar ya teman-teman. Bingung saya nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini punya mulut tapi nggak punya telinga. Halo. Ada ya. Makan iya. Dengerin kagak. Bentar ya. Bella.
Poten nangis-nangis ya iya. Oh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Iya, abang nih Islam atau Kristen, Bang? Katolik. Katolik. Silakan kalau mau diskusi open cam. Nggak ada mah. Mundur ya. Mundur aja, baik. Turun dulu ya. Sabar ya kawan-kawan. Yang di Facebook ya, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Berhala yang naik. Coba naik tuh ngomong, jangan jadi berhala. Macam mana? Udah minta naik, dinaikin malah jadi berhala dia. Gak ada yang sembah berhala di sini. Nah, Assalamualaikum Tat. Saya anak Waalaikumsalam. Saya ini penggemar Ustad. Saya ini penggemar Ustad. Iya bang. Orang Banjar. Orang Banjar ya. Oh, mudah-mudahan lu kena ada waktu ke Banjar lu anak berguru lawan pian. Oke, udah bang. Ya kasih Ya. tempat buat yang Siap. lain, oke? Oke Ustad, Oke. nantilah lu min. Assalamualaikum. Terima kasih Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya. Ulun anak berguru lawan pian. Waduh, tinggi pian ilmu daripada ulun. Waduh jua. Halo, selamat malam Ibu Epi. Selamat malam Ustadz. Ya duduklah Bu. Ngapain baringan? Kan udah pas PW jadi pas lewat Iya. beranda aku. Kenapa? Gitu. Oh, lewat di Ya, beranda. karena tertarik aja dengan temanya gitu. Temanya. Iya, betul gak Tuhan punya ibu? Ya sebenarnya kalau dibilang Tuhan punya ibu, di mana-mana semua orang pasti tahu jawabannya lah ya, bahwa Tuhan itu nggak punya ibu gitu. Nggak punya Tetapi ibu. kalau di dalam cerita sisi tentang kemanusiaan itu Tuhan datang itu kan lewat rahim Bunda Maria. Jadi itu ada medianya gitu, bukan karena sebagai 100% sebagai manusia. Jadi pasti untuk bisa turun ke bumi itu lewati medianya itu tentang lewat kandungan Maria, dititip ke Maria gitu. Tapi itu kan dikandung dari Roh Kudus, semua orang udah tahu itu gitu. Bu, saya mau tanya, Anda yang manusia ini mau nggak jadi ayam? Hah? Ya enggak, kalau Anda nih manusia. itu kan ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Iya, Nggak betul. mungkin orang Saya mau udah tanya manusia, Anda. Tuhan udah kasih kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang mulia, kenapa harus jadi ayam? Kita jangan Bu, bertanya kayak gini. sesuatu yang kamu udah tahu. Saya mau tanya sama Ibu, ya, Anda yang manusia ini, ya, Hmm? jika Anda bisa berubah jadi ayam, apakah Anda mau jadi ayam? Ya enggak, saya bersyukur sama Tuhan, aku jadi manusia yang dipilih Tuhan. Jadi Ah, begitu pula Tuhan. Gak mau dia jadi manusia. ya karena dia
punya Anda saja tidak mau jadi ayam, begitu pula Tuhan gak mau dia jadi manusia, ngapain? nggak mungkin. Ya kalau itu suka-suka Tuhan. Kita selalu mengukur kekuatan kita melebihi dari kekuatan Tuhan. Pikiran kita ngukur pakai logika kita. Padahal apa yang Tuhan buat, dia sebagai Tuhan, dia berhak untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita memaksakan kehendak Tuhan untuk masuk di dalam logika yang terbatas kita sebagai manusia, gitu. Jadi suka-suka Jadi Tuhan Ibu lah. maksud Dia Tuhan- mau jadi Tuhan Ibu manusia, mau jadi jelmaan menjadi manusia, itu jadi Tuhan suka-suka gitu. ya iyalah, karena dia berkuasa di atas bumi, dia menciptakan kita, dia mau menjelaskan tentang apa arti hidup dengan caranya dia mau menjadi tauladan, dia menjadi contoh, dia menjadi Sekarang guru saya mau tanya. bagi kita, gitu. Jadi iblis bisa nggak dia? Ya nggak mungkin, karena dia datang Nah, kok nggak bisa? Ya nggak bisa. Visi-misi dia nggak Kalau bukan jadi iblis. kalau Dia kan jadi iblis nggak bisa, berarti bukan maha bisa dia. Aduh, nggak bisa. gimana sih Ibu ini? Tarik dulu dah ya. Ini Kalau tarik dulu Tuhan Tuhan tarik sama- dulu sama- apa ini? Ibu bentar. Tarik dulu perkataan Anda bahwa Tuhan Anda maha bisa. Ketika saya tanyakan ya, bisakah dia jadi iblis? Karena Kata nggak Anda bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Karena Aduh, terang dan gelap. tidak bisa Terang dan Tuhan gelap. Anda jadi iblis. Tidak bisa. Berarti Anda, Karena terang berarti dan Tuhan gelap Anda tidak maha bersatu. bisa. Yesus itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Secara manusia aja tidak bisa dijangkau, apalagi iblis. Jadi nggak bisa gitu. Masa kita mau terang dengan gelap aja nggak bisa nyatu. Ya kan suka-suka Tuhan lah dia mau jadi iblis. Kan gitu. Nggak mungkin. Kita secara manusia aja. Lah, kan kata Ibu Tuhan suka-suka tadi toh. Sekarang aku mau tanya, walaupun suka-suka, bang, ini masa Ustadz mau mau juga jadi iblis, kan nggak mau kan? Kamu mau jadi iblis Lah. kan? Nggak bisa. Kan kayak gitu. Ya. Kenapa Ibu malah ngatur Tuhan Ibu? Terserah dia Saya nggak kalau mau ngatur, jadi justru iblis. itu yang ngatur Tuhan kita. Suka-suka Tuhan mau keluar dari mana, dari rahim Lah iya, siapa, mau datang langsung turun dari surga juga nggak kenapa-kenapa. Yes. Jadi suka-suka Tuhan juga jadi manusia iblis, itu Bu. Kenapa Tuhan datang lewat rahim? Karena kita manusia tuh selalu mengukur kekuatan dan kemuliaan Tuhan itu seperti kita mau membatasi dia. Jadi ketika dia datang lewat rahim, itu aja udah menjadi satu fenomena yang mendunia gitu. Kalian manusia sebagai manusia tidak mau menerima. Aduh. Nah, Aduh. Gimana? Ayo. Bukan Ya kan? masalah ayo apanya. Tadi sudah saya kasih pemikiran. Ya, Tuhan nggak bakalan mau jadi manusia. Pemikirannya Pak Ustadz, pemikirannya gitu. Nah. Jadi pemikiran kita jangan membawa atau menggiring opini seakan-akan pikiran kita sebenarnya Pak Ustadz tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi menggiring seakan-akan terus menerus tidak pernah berhenti untuk berpikir mengajak manusia yang sudah percaya sama Tuhan dan orang yang baru mau percaya untuk membodoh-bodohi gitu. Sebenarnya sudah cukup. Nggak ada saya membodoh-bodohi orang. Itu dalam statement itu aja Tuhan punya ibu. Sebenarnya udah nggak Tuhan ada. itu adalah Tuhan, tapi menggiring opini untuk berpikir tentang Tuhan hal-hal. itu nggak punya ibu, nggak punya. Ya, tapi dia sebagai manusia 100% manusia ketika dia turun ke bumi. Tuhan juga itu bukan manusia. Kalau dia turun langsung ke dalam dunia, dibilang jin, ya kan? Apa Tuhan- aja yang pasti Tuhan juga bukan manusia. Mau lewat media manapun, kalian kalau nggak menerima sama Tuhan dari media apapun pasti ditolak. Bukan karena kebetulan, karena dia lewat kandungan manusia, dibilang oh itu bukan Tuhan. Terus kalau dia turun langsung dari apa? Wah itu dia setan. Apa yang media mana yang harus kalian terima gitu? Padahal ini hanya sebagai media. Sebagai manusia yang smart, kita harus menerima bahwa oh kita punya pemikiran. Turunin moderator, Bu. Ya. Nyerocos aja. Aduh. Lalu bagaimana kita caranya membuktikan Tuhan itu ada? Kan kayak gitu. Nggak usah banyak panjang narasi ya. Lalu bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada? Kau lihat diri kau sendirilah ya. Kau itu siapa yang ciptain? Sewaktu kamu di rahim ibu kamu, siapa yang bentuk tulang-tulang kamu? Siapa yang bentuk kepala kamu? Ya, siapa yang bentuk kaki kamu? Dirimu itu
nggak ada yang mengolah kecuali satu, yaitu Tuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda. Itu Quran surah Ali Imran ayat 6 tuh, ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya. Jadi di situ dikatakan Allah yang menciptakan kamu di dalam rahim ibumu. Jadi buktinya ada Tuhan itu adanya dirimu. Gitu, Bang. Gak mungkin kamu nongol sendiri gitu. Gak mungkin. Sabar. Banyak yang panas. Penontonnya kasih AC yang 20 PK di bawah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan Mu'alaf Story. Open cam, Bang. Nggak bisa kayaknya Ustadz, kayaknya cuma bisa suara doang tapi di sini. Bisa nih? Sebentar Ustadz. Oke, bisa. Sebentar Ustadz. Oke, assalamualaikum. Iya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa, Bang? Sedikit aja mau nyampein, kebetulan dinaikin sama Ustadz ini, kebetulan dekat, alhamdulillah. Mau kasih sedikit apa namanya Ustadz ya. Saya mualaf 2012 Agustus tanggal 15. Dan saya kukuh dalam Islam itu Februari 2013. Jadi kurang lebih sekarang saya 13 tahun dalam Islam. Tadi saya lihat kakak yang tadi yang berniat bersahadat tadi. Peraturannya jangan terlalu ekstrim Ustaz. Jadi sedikit aja itu doang Ustaz. Jangan terlalu dibuka semua. Alhamdulillah teman-teman semuanya salam kenal ya, salam kenal semuanya. Jadi memang ke akun saya juga ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah terkesan dengan Islam. Jadi saya cuma kasih gambaran-gambaran yang yang agak mudah lah dulu gitu tuh. Yang penting dia sudah ada rasa dulu dengan Islam Ustadz gitu loh. Sekedar ini Ustadz. Sekedar pengalaman jadi mualaf gitu, sekedar pengalaman Ustadz. Sekedar pengalaman aja. Gitu aja Ustadz. Nah, segitu aja Ustadz. Oke. Syukron jazakallah, semoga istiqomah dalam agama Islam. Amin. Dan mati dengan Islam, dengan iman dan husnul khotimah, Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus lanjut, saya izin gantikan abang dulu dengan kawan yang antri di bawah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyaka bi khair. Dua, yang mana Kristen nih? Halo Bandung. Halo, berhala dua-duanya. Apa ini nih ya? Berhala dua-duanya. Nggak usah kena mental gitu, Bang. Ustadz, nggak usah kena mental begitu sama ibu-ibu. Open cam kau. Nggak usah kena mental begitu. Itu namanya abang. Jelas. Ya jelas. On cam kagak ngomong. Kena mental apanya, kena mental nggak penting. Kenapa ya? Apa gitu loh, ngomong apa dia sih? Gak paham saya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Iya malam. Ya malam Bang Jonathan. Anda ini Kristen atau Islam Bang? Ini saya kebetulan ini Kristen Pak Ustadz. Iya, terus Anda Kristen. Iya Kristen. Anda naik mau bertanya atau mau ditanya nih Bang? Ini kebetulan saya mau bertanya ini tuh. Tapi boleh saya nanti nanya juga gitu ya. Ini kebetulan ada pertanyaan saya Pak Ustadz. Jadi ini Apa tuh? lain dari ini ya, dari topik gitu ya. Jadi sebenarnya antara ini kan ibaratnya sama saya udah nonton juga kan dari Pak Ustadz Yusuf sama Bang Edis TV kan, ibaratnya ada perbedaan pendapat gitu. Nah jadi setelah saya lihat-lihat Pak Ustadz, biar dalam kehidupan sehari-hari juga kan ibaratnya kita sebagai manusia dan memiliki perbedaan lah, ibaratnya kita nyaring yang hal-hal baik atau hal buruk kita bisa membedakan gitu. Jadi ada satu yang akhir-akhir ini Pak Ustadz itu yang lagi viral itu ya gitu ya, yang ada itu Pak Kiai gitu. Jadi gimana Pak sih Kiai, menurut ya. Pak Terus? gitu Pak Ustadz? Gimana responnya itu bisa terjadi gitu? Baik. Sorry Pak Ustadz ya, ibaratnya pertanyaan saya agak lain dari topik ini. Nggak apa-apa. Jadi, ibaratnya kan Saya akan jawab. konten ya oke. Oke Bang. Apa jawaban saya tentang Kiai itu? Ini apa nih Bang? Iya. Ini sebuah benda keras kan kayak gitu lah. Speaker. Iya benar. Kalau dia ada sini saya hantam ke kepala dia gitu. Iya. Betapa marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelakuan kayak gitu. Gitu Bang. Sudah tertulis di Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, masih aja gitu sampai 50. Jangan mendekati zina. Itu Bang. Jadi kalau bagi saya pantas, mohon maaf banget gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga ya, beliaunya cocoknya hukuman mati gitu. Iya, cocoknya hukuman mati. Cocoknya hukuman mati. Ya, benar. Karena dalam Islam itu yang sudah berumah tangga lalu berzina, maka dia akan dilempari gitu, dirajam sampai mati. Makanya lebih cocok dia itu dihukum mati. Isos itu Bang, kata saya. Karena bukan dari ajaran Islam yang kayak gitu. Enggak, maksud saya ini kan Pak Ustadz, biar begitu kan pertanyaan saya kan biarpun melenceng dari topik gitu ya. Jadi kan Gak apa-apa. yang tadi saya bilang dari konten Pak Ustadz Yusuf sama Bang Edis TV itu kan ibaratnya dalam konsepnya itu dia ada ini agak bertolak belakang gitu kan. Nah jadi yang saya pertanyakan, ibaratnya kita punya memeluk agama itu ibaratnya ada pembelaan gitu ya. Jadi biarpun yang Bapak Ustadz Yusuf yang sampaikan merasa benar gitu ya, biarpun juga di TV, soalnya ya jujur aja lah ya, biarpun saya orang Kristen, jadi kalau misalnya soal itu karena saya merasa kurang jujur gitu. Jadi kadang saya bertanya nih, kok bisa begitulah ya, yang orangnya udah mengerti seperti ya itu ya lah ya, itu udah lain gitu. Jadi ibaratnya itu yang menjadi pedoman kita, kok masih bisa lah yang ngelakuin hal seperti itu gitu. Jadi kan Gini, artinya gini Bang. Bentar Pak. Itu kan udah kejadian itu dari tahun 2000, kalau nggak salah itu tahun 2020 lah kalau nggak salah informasinya gitu ya. Jadi makanya saya jadi saat. Jadi kita punya pembelaan itu merasa nggak benar gitu Pak Ustadz. Ya sorry lah ya, mungkin kalau misalnya pertanyaan saya agak melenceng gitu.
Iya. Jadi kalau kita melihat orang beragama itu ya, jangan lihat dari perilaku penganutnya. Lihat ajarannya. Iya benar. Lihat ajarannya. Jadi setelah kejadian hal seperti itu Pak Ustadz, ada orang juga berpikiran, oh kan itu yang Pak Ustadz itu sama Bang Edis TV itu kan saya nonton gitu, saya setiap malam nonton kan. Jadi di antara berdua itu kadang Pak Ustadz sama Bang Edis TV itu kan ngeluarin itu kan hadis-hadis gitu. Jadi menurut saya itu merasa benar gitu yang Bang Edis TV sampaikan gitu. Sorry lah ya, mungkin ini yang saya bilang tadi ya, jujur aja saya agak Gak ada benarnya Edis itu menyampaikan. agak Gak ada benarnya. Gak ada. Baca aja dia gak bisa. Gimana sih? Kemarin janji sama saya mau loncat di Monas. Kalau saya dapat jawabannya, mana janjinya? Ayo. Katanya mau loncat. Saya merasa ibaratnya dengan Bang Edi sampaikan itu 22 bidadari, saya merasa ada perbandingan, kok bisa terjadi hal seperti itulah ya. Mungkin bisa-bisa aja kalau pemikiran kita manusia. Tapi ada nggak Edis menyampaikan di Kristen Yesus akan balas 100 istri? Dia nggak menyampaikan. Pasti disembunyiin Edis. Coba bilang sama Edis, jujur lah mengajarkan kitabmu itu. Ya kayak gitu, kitab Kristen tuh. Bagaimana janji Yesus Des? Kayak gitu. Apa yang dia janjikan di surga? Oh ternyata ada 100 istri. Gak bakalan Edis buka itu. Gak bakalan. Coba Pak Ustadz ibaratnya kasih gambaran lah, dia terdapat di Alkitab mana, saya cariin lah ibaratnya. Ada itu Matius 19:29. Matius 19:29. Udah? Bentar Pak Ustadz, sorry lagi nyari soalnya. Ada nggak? Tapi setahu saya Pak Ustadz ya, mungkin dari Bang ya. Udah nih, aku yang bukain. Perhatikan di layar. Lama kali kamu buka data. Nih. Ya. Nih. Matius 19 ya. Itu Matius 19:29. Oke? Nah, mari kita baca versi apa? MILT nih. Nih. MILT ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah. Oke? Rumah nih ya. Habis itu atau saudara laki-laki atau saudara perempuan kata Yesus ya. Terus atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Jadi kalau Anda tinggalin istri Anda, nanti Yesus akan membalas Anda dengan 100 istri. Gitu. Itu Bang. Kayak gimana? Itu Gak bakalan Edis mau bacain. Janji Yesus 100 loh istrinya. Ya. Pesundal juga ada Bang, pesundal. Pesundal tahu kan? Iya. Pesundal tahu nggak di mana ayatnya? Nih, saya kasih. Bentar ya. Di laptop aja teman-teman. Tapi gini, Lebih cepat. Pak Ustadz, sebenarnya dengan Pak Ustadz menyampaikan hal seperti itu, coba Pak Ustadz berikan salah satu biar saya bisa menjadi
meyakinkan yang saya bilang tadi, kita memeluk suatu agama itu dengan kita yakin. Ya, satu-satu yakin gitu aja. Jadi saya minta sama Ustadz, apa hal yang paling inilah ya, kita meyakinkan bahwa itu agama Islam itu bisa menjanjikan kita bisa masuk surga. Coba Pak Ustadz, coba kasih gambaran dulu ya, ibaratnya kita bisa, yang saya bilang tadi, kita setiap manusia itu punya pilihan gitu ya. Itu kan hak masing-masing. Jadi dengan Pak Ustadz menyampaikan hal seperti itu, ibaratnya mengeluarkan argumen. Nah, ini mungkin inilah yang kelebihan ini gitu. Coba dari Pak Ustadz dulu. Apa sih yang bisa menjanjikan dari itu agama yang Pak Ustadz perlu gitu? Dari agama saya, ya semuanya menjamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin surga. Ayat di Al-Qur'annya ya berhamburan. Kayak gitu. Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Summa nunajjil ladzi nattaqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Di situ dikatakan Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu muslim, Islam. Itu jaminannya. Islam pasti surga. Yang berserah diri kepadanya. Tuh. Terus nabinya, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi setiap dari umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga, pasti masuk surga. Tuh, kecuali yang enggan. Coba banding dengan kitab Anda. Adakah Yesus menjanjikan surga untuk Kristen? Ada Bang, kalau di Alkitab kita itu. Di mana? Ada, tapi saya nggak hafal liriknya sih. Di mana? Ada sih yang berkata kita masuk surga itu kita melalui Tuhan gitu. Jadi ibaratnya saya ini Bang, saya berpilat-pilat dulu ya ibaratnya. Jadi kenapa saya mempertanyakan sama Pak Ustadz gini? Kita dulu kita kan dari ini ya, orang Indonesia gitu ya. Setahu saya dari sekian banyak yang saya udah lihat, ibaratnya orang-orang yang meluk agama Islam lah ya. Mungkin sorry aja lah ya, yang saya bilang tadi ya maklum aja ya. Soalnya saya agak kurang kalau Alkitab, jadi yang saya kutip ini dari pengalaman saya gitu. Soalnya mungkin ibaratnya dia memeluk agama tersebut itu kan berkonsep dalam bahasa Arab gitu. Orang itu ibaratnya kebanyakan dia yang seperti Bang Edi TV sampaikan, dia itu cuman bisa bacanya doang. Ibaratnya dia bisa menyampaikan, cuman kadang artinya itu kurang tahu gitu. Makanya saya bilang tadi Pak Ustadz, biarpun kita beda pendapat, tapi yang sepengetahuan saya kebanyakan orang Islam itu Pak Ustadz, dia bisa baca doang, baca Al-Qurannya, cuman kalau artinya kadang orang itu nggak paham. Jadi dasar iman kita itu kita mengerti dulu konsepnya. Ibaratnya di agama saya sendiri gitu, ibaratnya dengan ada firman Tuhan kita mengerti bahwa ibaratnya dia memperjelaskan bahwa firman begini begitu, ibaratnya kita ada kesadaran gitu. Cobalah ibaratnya dari Islam dulu lah ya, dari sisi Islamnya dulu kita membaca Al-Quran, ibaratnya kita teritorial lah ya, sorry lah ya dengan perkataan saya. Jadi yang artinya aja dia tidak membuat pikiran kita itu bisa menjadi berubah, ibaratnya bisa merubah pola pikir kita. Soalnya kita kan nggak tahu gitu. Tapi dengan kita seperti kita Kristen lah ya, orang bernya yang ini bentar dulu, orang yang khotbah dia nggak baca ayatnya aja, dengan kita udah melihat, kita udah baca, kita udah paham sendiri. Oh ini kita bisa membedakan. Baik, saya mau tanya sedikit samamu. Ketika Anda di gereja Anda langsung paham pakai bahasa Indonesia kan gitu? Iya benar. Jadi gini. Lalu kalau Anda ke luar negeri, ke Cina, paham nggak Anda?
Iya, ibaratnya kita itu kan itu di luar, ibaratnya di luar. Ya di luar negeri kan? Iya, di luar negeri. Paham nggak Anda di gerejanya? Iya. Bahasanya. Enggak, jadi yang saya maksud dari sini, Pak. Bentar, saya tanya dulu biar Anda terbuka gitu pikirannya. Ibaratnya kita kan ini Pak Ustadz, memang benar kalau misalnya Kalau Anda ke Cina, Anda di dalam Kristen Indonesia, Anda langsung paham kata Anda. Ya memang karena berbahasa Indonesia. Sekarang kalau Anda ke Cina, apa Anda langsung paham? Di gereja Cina. sebenarnya itu ya jujur aja lah ya, itu tetap kita kurang tahu gitu. Jadi maksud saya Pak Ustadz yang Jadi gini Bang, makanya aku bilang nih, dengarkan ya. Makanya aku bilang, kenapa pakai bahasa Arab kata Anda tadi ya? Karena itu bahasa persatuan umat Islam. Saya di Indonesia ya, saya di Indonesia, mau di masjid manapun bisa sholat. Di seluruh bumi ini saya bisa sholat. Gak ada yang negur. Gitu. Mau di Jerman, mau di Denmark, mau di Amerika, gak ada. Karena apa? Bahasanya cuma satu, Arab. Turun gitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.